Haleluya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini tanggal 21 bulan 6 atau Juni tahun 2020. Ya, Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk beribadah. Meskipun kita ibadahnya di rumah masing-masing, dan ini perlu diperhatikan. Ya, ini khotbah ya supaya dicermati supaya betul-betul kita mendapat berkat dari Tuhan. Nasihat-nasihat dari firman Tuhan ini memang luar biasa. Ya, sebelum kita mulai dengan tema firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa lebih dulu. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kemurahan Tuhan, di mana kami boleh kembali beribadah meskipun melalui online dan lain sebagainya. Dan ini semua memberi kepada kami satu sumber kekuatan yang baru. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi, ya pagi hari ini kita akan mendengar satu khotbah. Temanya yaitu Tuhan Yesus telah memberikan suatu teladan kepada kamu, kepada kita maksudnya. Tuhan Yesus telah memberi suatu teladan kepada kamu, puji Tuhan. Itulah tema firman Tuhan, yaitu tentang keteladanan dari Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita buka ayat firman Tuhan sebagai ayat mas. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-15. Ya. Yohanes pasal 13 ayat 15, saudara semua membuka di rumah masing-masing. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Oh, puji Tuhan. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini aku sudah baca di dalam pasal 15, dimulai ayat yang keempat dan seterusnya. Ya, pasal 13, ayat yang keempat dan seterusnya. Ya, bagaimana Tuhan dengan tema di atasnya, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, ini suatu hal yang istimewa. Ya, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu ya dia kumpul dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia kumpul bersama-sama dengan murid-muridnya, dan kita lihat ya semua sudah duduk semua. Tiba-tiba Tuhan Yesus bangun berdiri. Dia membuka jubahnya, jubah luarnya maksudnya dibuka, dan dia ambil kain itu untuk pengering atau serbet, dia ikat di pinggangnya. Terus dia ambil baskom, dia isi air. Ya, dia isi air ya secukupnya, langsung dia datang kepada murid-muridnya satu persatu. Dia mulai, Tuhan Yesus sendiri berlutut di hadapan murid-muridnya, mencuci kakinya. Setelah dicuci, pakai lap pengeringnya dikeringkan. Satu per satu, dan akhirnya tiba giliran Petrus. Ya, waktu Petrus tahu bahwa dia akan dicuci kakinya, maka dia berteriak, Tuhan, Engkau tidak bisa menyuci kakiku untuk selama-lamanya. Dijawab oleh Tuhan Yesus, kalau begitu Engkau tidak akan bersama-sama dengan aku dalam persekutuan, yaitu dalam pelayanan selanjutnya. Maka Petrus langsung spontan dia katakan, Tuhan, Tuhan, kalau begitu jangan kaki saja, tangan juga, kepalaku juga. Dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, yang sudah mandi tidak perlu dicuci semua,
cukup kakinya saja. Ya, ini mengandung satu makna yang bagus. Ya, kalau sudah baca dalam pasal 13 ayat yang keempat, ya sampai seterusnya tentang, yaitu sampai ayat 15, ya. Ini tentang diperlukan kerendahan hati. Ya, kita lihat di sini. Tuhan Yesus setelah selesai, dia pakai lagi jubahnya, dia duduk kembali. Apa yang aku telah berbuat? Ya, engkau melihat aku disebut guru oleh kamu, disebut Tuhan oleh kamu. Memang itu kata-kata tepat. Akulah guru dan Tuhanmu. Aku sebagai guru dan Tuhan mau mencuci kaki kamu satu persatu. Ya, hendaklah kamu juga demikian. Aku telah memberi teladan kepada kamu supaya kamu betul-betul mau belajar merendahkan diri satu sama lain, mencuci kakinya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini bicara tentang kerendahan hati. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Ya, memang jadi pelayan kelihatannya enak, tapi sebetulnya berat. Ya, amat berat, amat ya tidak mudah itu. Makanya diperlukan kerendahan hati dan hati yang tulus murni untuk merangkul jiwa-jiwa. Oh, puji Tuhan. Nah, demikian juga ya, kita perlu juga ambil contoh dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2, ya, ayat yang ke-5 sampai ke-8. Di sana jelas ya, Tuhan Yesus dan Paulus berkata, ya, sebagai pelayan Tuhan harus mau belajar merendahkan diri, sama seperti Tuhan Yesus juga merendahkan diri. Ya, haleluya. Coba kita akan baca Filipi pasal 2, ya, pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ya, sudah baca atau belum bisa baca, catat aja dulu, nanti dibaca. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu, ya, bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, yang melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang ke-8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Ya, ini perlu kita sadari sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terutama harus mempunyai kerendahan hati yang kayak Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus meskipun dia, ya, yaitu Allah, tapi dia tidak menganggap dia setara dengan Allah. Bahkan dia telah mengosongkan dirinya, ya, menjadi sebagai manusia, bahkan dia menjadi hamba, ya, sampai dia mati di kayu salib, dan matinya juga di kayu salib. Nah, ini ya bagi kita anak-anak Tuhan perlu diperhatikan, terutama pelayan-pelayan Tuhan yang mau menjadi pelayan Tuhan harus mempunyai kerendahan yang demikian. Oh, puji Tuhan, ya. Kita lihat di sini, ya, jadi sebagai hamba Tuhan harus punya kerendahan. Ya, hati-hati, sebagai hamba Tuhan tidak boleh maunya sendiri, tapi harus kita juga dengar firman Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, di samping itu kita lihat di Yerusalem pada saat, ya, waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, di Yerusalem ada satu pertemuan,
atau sidang ya untuk pelayan-pelayan Tuhan, buat rasul-rasul, buat tua-tua sidang, semua diundang untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Jadi di mana mereka mengutarakan dan apa yang mereka telah alami semua diuraikan satu persatu. Ya, kita lihat di sini, ya itu akhirnya diputuskan bahwa yaitu Rasul Petrus, ya Yakobus dan Yohanes, ya diutus sebagai atau mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dan Paulus dan Silas yang hadir juga ditentukan untuk ambil bagian, yaitu mengabarkan Injil kepada orang-orang kafir. Ya, ini amat penting. Jadi terpisah, ya Petrus, Yakobus, Yohanes kepada orang-orang Yahudi. Paulus yang pada saat itu ada juga Barnabas dan Silas, ya melayani orang-orang kafir. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita lihat di sini setelah selesai konferensi atau sidang di Yerusalem, mereka ya masing-masing pulang ke tempatnya. Ya, orang-orang Yahudi yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes melayani di bangsa Yahudi. Tapi Petrus, ya, tetapi Paulus dengan Barnabas dengan Silas, ya mereka melayani di bangsa orang kafir. Tetapi kita lihat Paulus, ya waktu perpisahan dari sidang ini, Paulus ya dia bawa Silas untuk kembali kepada kota-kota yang telah dia kunjungi, di mana dia kunjungi, dia kabarkan Injil kepada mereka. Ya, dan sekarang dia mau melihat, mau menengok bagaimana hasil dari pertemuan dari mereka yang telah mendengar firman Tuhan, bagaimana imannya. Maka Paulus mengajak yaitu Silas untuk bersama-sama, sedang Barnabas diajak ya yaitu Markus ya ke tempat lain. Nah, kita lihat di sini Paulus dan Silas dia pergi ke kota-kota yang pernah dia kabarkan Injil. Tiap kota dia kunjungi dan dia memberi kekuatan, dan Silas selalu membacakan apa keputusan yang telah diputuskan di sidang yaitu di Yerusalem itu. Hingga mereka dapat kekuatan, mereka gembira. Ya, dan kita lihat Paulus dan Silas juga jadi gembira, dia lihat hasilnya. Dan dia terus bukankah satu kota ke kota-kota yang dia pernah kunjungi, yang pernah dia kabarkan Injil. Ya, puji Tuhan, ini istimewanya Paulus. Ya, sebab itu Paulus suratnya juga banyak sekali. Ya, ke tiap kota, kemana-mana dia kirim surat, ya teguhkan imannya dari sidang itu, ya sehingga mereka semua dapat kekuatan yang baru. Puji Tuhan, haleluya. Demikian juga kita lihat tiap kota dia kunjungi dan tiba di mana ada satu kota yang sampai ke kota Derbe, ya, dan Listra. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius, dan Timotius masih sangat muda. Ia disukai ya oleh orang di kota itu, dan ia dijadikan pemimpin di antara saudara-saudaranya. Paulus banyak memberi nasihat kepada Timotius, yaitu nasihat yang berharga kepada Timotius untuk pelayanan sebagai gembala sidang. Ya, puji Tuhan, di antaranya ya kita lihat nasihat yang diberikan
yang dia berikan. Coba kita membaca nasihat dari Paulus ini kepada Timotius. Coba kita buka 2 ya. Ya, 1 yaitu surat Timotius 1 ayat 4 ayat pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 12. Ya, tentu ini panjang, tapi kita nggak perlu memperhatikan ayat-ayat ini. Ya, ini amat penting supaya saudara juga membukanya. 2 atau 1 Timotius pasal yang ke-4. Bentar. Ya, 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6. Ya, satu persatu saya akan uraikan secara singkat. Ayat 6 berbunyi demikian. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, haleluya. Ya, yang berikut terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Yang ketiga, ya, dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, kita lihat Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Ada 3 hal yang dia beri nasihat ini. Ya, dan ini nasihat baik sekali supaya ini juga menjadi teladan, yang menjadi pegangan buat kita sebagai pelayan Tuhan. Ayat 6 tadi sampai 7a selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Ya, memang Timotius ini diangkat menjadi pemimpin di antara saudara, tapi Paulus berkata supaya Timotius juga mau mengingatkan terus kepada saudara-saudaranya. Engkau akan menjadi atau 1 seorang pelayan Kristus yang baik. Itu nomor 1. Nomor 2, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Yang bagian C atau bagian 3, dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi ada 3 hal yang bisa menjadi teladan, dalam pelayanan, menjadi teladan dalam pendidikan, juga menjadi pelayan dalam ajaran sehat yang dia terima. Jadi ada 3 hal. Ya, ini amat penting. Ya, pasal 4 tadi, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b. Ya, 7b itu dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Ya, jadi ibadah juga harus dilatih. Kalau tidak dilatih, ya kita jadi malas. Ya, kita tidak lagi mau beribadah yang baik. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, dan juga Paulus mengatakan kepada Timotius, latihan jasmani atau badani itu terbatas gunanya. Ya, sekali lagi, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ya, di dalam ayat yang tadi yang ke-7, ayat yang ayat yang ke-7b, ya, dia katakan begini. Nah, kita juga harus ayat 7a-nya, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Nah, ayatnya 7b-nya begini, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Nah,
Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, perkataan-perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oh, luar biasa. Ya, jadi jelas latihan badani bukannya tidak ada guna. Berguna tapi sedikit gunanya. Tapi ibadah, latihan ibadah ini ya ada suatu janji baik yang sekarang ini maupun yang akan datang. Luar biasa, ya. Terus di dalam ayat yang ke-9 tadi, ya, perkataan ini benar dan perlu diterima sepenuhnya. Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat ya semua manusia, ya terutama mereka yang percaya. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya, puji Tuhan. Nah, ini nasihat luar biasa. Ayat yang ke-12, ini ayat yang perlu kita perhatikan. Ya, ayat 12 berkata, ya demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau masih atau engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ayat 12 ini ada 5 perkara yang harus diteladani oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk Timotius ini. Ya, Paulus menjelaskan dengan jelas di sini. Ya. Jangan orang menganggap engkau masih muda. Memang Timotius masih muda. Ya, sangat muda. Sebab dia sering waktu Paulus masuk di Derbe atau di Listra, di tempatnya Timotius, dia nginep di rumah Timotius. Jadi dia tahu benar keadaan Timotius. Dan dia perhatikan Timotius ini pagi-pagi sudah berdoa. Setelah berdoa mungkin dia baca firman, terus dia keluar. Keluar untuk apa? Ternyata dia latihan badani. Ya, makanya tadi Paulus latihan badani memang baik, tapi ya, sedikit gunanya. Nah, yang perlu diperhatikan itu latihan, yaitu rohani. Puji Tuhan. Ada janji yang sekarang dan yang akan datang. Ya, kita lihat orang menganggap Timotius masih muda. Memang dia masih muda. Ya, masih muda. Sebab itu dia banyak dinasihati oleh Paulus. Banyak hal yang dinasihati oleh Paulus. Dan kita lihat, ya, di antara nasihatnya ini yang harus diperhatikan, yang harus diambil oleh Timotius juga kepada buat kita semua hamba Tuhan, yaitu ada 5 perkara. Yang pertama, ya bagian pertama ini, dia harus menjadi teladan. Dalam teladan dalam hal apa? Ya, dalam hal yaitu nomor 1, dalam perkataanmu. Dalam perkataan. Ya, ini amat penting. Dan perkataan ini, sebab orang muda, kata-katanya apalagi di luar Tuhan, itu sompral. Ya, atau ya, kata-katanya tidak baik. Kadang-kadang kepada orang tua pun kasar. Ya, tidak ada kesopanan. Ya, makanya kita harus sebagai hamba Tuhan harus menjadi teladan kepada yang lain. Ya, terutama kepada orang tua. Coba kita akan baca dalam surat Kolose. Ya, dalam surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat ini, dan saudara kalau tidak mau mendengar, catat saja.
Ya, dikatakan begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, ini ya, kata-kata kita harus penuh kasih katanya. Jangan hambar. Ya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan betul tentang jawaban-jawaban yang harus dijawab dengan sopan, jangan dengan sombral, tapi dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Coba kita buka dalam surat Roma, pasal yang ke-15. Roma 15 ayatnya yang ke-18. Apa katanya? Surat Roma pasal 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Nah, kita lihat dengan jelas jadi nasihat dari Paulus ini nomor satu, hal perkataan. Perkataan. Orang dilihat dari perkataan. Perkataannya baik, menyenangkan, itu yang paling indah. Puji Tuhan. Kita baca dalam surat Efesus kembali. Efesus pasal yang ke-4 ayat 29. Katanya demikian. Efesus pasal 4 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini anak muda, orang Kristen juga kadang-kadang sama seperti orang dunia. Kata-katanya tidak baik. Kata-kata kotor keluar. Nah, ini dinasihati kita sebagai hamba Tuhan, pelayan tidak diperkenankan berkata-kata kotor. Supaya mereka yang mendengar jadi mendapat satu kekuatan dan kegirangan. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita lihat yang kedua sana. Dalam yang kedua yaitu dalam tingkah lakumu atau tingkah laku seorang pelayan Tuhan. Bukan hanya pintar omong, tapi tingkah laku juga diperhatikan oleh banyak orang. Coba kita buka dalam kitab Yehezkiel. Puji Tuhan. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-7. Ayat pasal ke-7 ayat yang ke-4. Pasal yang ke-7 ayat 3 dan 4. Berbunyi demikian. Nah, kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Ayat yang keempat, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku
akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Memang kitab Yeremia atau kitab Yeskel ini penuh dengan tangisan. Ya, penuh dengan nasihat-nasihat. Kalau tidak, memang akan Tuhan akan menghukum dan menghakimi dan akan menghukumnya sesuai dengan tingkah laku orang itu. Ya, bahwa itu kini juga perlu kita perhatikan. Ya, ayat yang nasihat ini yang pertama yaitu perkataanmu, yang kedua dalam tingkah lakumu, yang ketiga dalam kasihmu. Ya, dalam kasihmu. Untuk itu kita baca Yohanes ya, ayat yang terkenal pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 saya akan baca, meskipun ini sering dibaca, tapi mari kita akan meneliti dengan baik tentang ya Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya, kasih selalu menuntut korban. Dikatakan Allah mengasihi dunia ini. Dalam salinan yang lain dia katakan Allah mengasihi isi dunia ini. Ya, sehingga dia mau korban. Korbannya terlalu mahal, yaitu anaknya sendiri dijadikan korban untuk menyelamatkan manusia. Ya, kita ingat Allah itu mengasihi isi dunia. Ya, isi dunia siapa? Saya, saudara semua. Orang-orang berdosa yang kalau dia mati, kalau di luar Tuhan, dia akan masuk dalam api neraka. Justru Allah tidak mau ini. Maka dia korbankan anaknya. Ya, jadi kasih itu menuntut korban. Jadi kita juga anak-anak Tuhan, kalau kita mengasihi seseorang, kita harus mau korban. Ya, korban. Dalam hal apapun kita harus mau korban. Itulah ya Allah yang mengasihi. Dan dia buktikan bahwa dia sendiri mengasihi isi dunia, sehingga dia juga mau berkorban. Kenapa? Karena kasih. Karena cinta kepada kita. Puji Tuhan. Nah, ini yang ketiga. Ya, yang keempat. Ya, setelah kita memiliki kasih dari Tuhan, pasti kita memiliki kesetiaan. Ya, coba yang keempat tentang kesetiaanmu, Wahyu pasal 2. Ya, surat Wahyu di belakang pasal yang kedua. Puji Tuhan. Ayat yang ke-10 apa katanya? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, ini ayat ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini tentang setia, ya, kesetiaan yang harus menjadi teladan buat kita. Sudah baca dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, di sana dikatakan ya akhirnya Tuhan mengadakan suatu peperangan, tapi Tuhan tidak sendiri berperang, dia ajak anak-anak Tuhan yang terpilih nomor 1, yang terpilih, ya, dan setelah dipilih ya diadakan yaitu anak-anak Tuhan yang terpanggil
dipilih, dan yang setia. Coba kita baca ayat lebih jelas. Ya, pasal 17. Ya, pasal 17 ayatnya yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, ya, yaitu dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, nomor satu, yang kedua yang telah dipilih, dan yang ketiga yaitu setia. Ya, kita anak-anak Tuhan juga begitu sama. Ya, saya dan saudara itu sama. Dulu di luar, nah, terus kita dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, dan Tuhan bicara, dan kita masuk, dan kita ya terpanggil dan ada di dalam sebuah gereja. Ya, kita lihat apa lagi yang dia dilakukan ya di gereja. Sudah terpanggil, dia akan dipilih. Yang dipanggil tidak semua masuk pilihan, tapi dia lihat, oh ini orang pintar main musik, nah dia terpilih jadi pemain musik. Oh dia ini suka memimpin pujian, dia terpilih memimpin pujian. Dia bisa dalam suka doa, nah itu terpilih dalam doa. Ya, puji Tuhan. Nah, ini orang-orang terpilih. Tapi satu lagi yang Tuhan tuntut, kesetiaan. Ya, setelah semua masuk, dipilih, dan sang dituntut kesetiaan. Ya, banyak kali kita sudah terpilih, kita tidak setia. Kenapa tidak setia? Sebab kita hanya terpilih, ya, tapi tidak mau setia. Oleh karena itu, ya orang yang dipilih, ya orang yang dipanggil dipilih, ya, misalnya dia harus main musik, tapi oleh karena dia tidak setia, dia tidak datang. Dia dipilih menjadi pendoa, ya nggak datang, itu tandanya nggak setia. Orang-orang yang demikian ini tidak bisa. Ya, oleh karena itu kita lihat di sini, dalam kesetiaanmu juga kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, yang kelima, yang terakhir, dalam kesucian. Kalau kita sudah mengikuti yang pertama, ya, teladan perkataan, dalam hal tingkah laku, yang ketiga yaitu dalam kasih, dan yang keempat dalam kesetiaan. Ya, kalau kita sudah memiliki ini, kita lihat juga yang dibutuhkan yang kelima ini, dalam kesucianmu. Nah, ini amat penting. Ya, dalam kesucianmu ini kita bisa baca ya dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ke-3. Ya. 2 Petrus pasal yang ke-3. Sebentar. 2 Petrus pasal yang ke-3 ayatnya ayat 10. Ya. Ayat 10 sampai ayat 14. Saya bacakan ayat ini, dan ayat ini amat penting. Ya, pasal 3 ayat 10 dimulai. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dan menyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, perhatikan di sini betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalahnya. Ayat 13, sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang
baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Ini ayat yang menentukan. Ya, kesucian itu amat penting. Ya, jadi Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang masih muda. Jangan orang menganggap engkau ya rendah sebab engkau muda. Tapi dalam hal ini engkau harus menjadi teladan bagi banyak orang. Teladan dalam hal apa? Dalam hal yaitu dalam hal perkataan. Ya, dalam hal perkataan. Yang kedua dalam hal ya tingkah laku. Dan yang ketiga dalam kasihmu. Dan yang keempat dalam kesetiaanmu. Dan yang kelima kesucianmu. Dalam hal kesucian ada 5 yang harus diteladani setiap, bukan hanya Timotius saja, setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, terutama yang masih muda-muda harus mempunyai 5 perkara ini. Ya, dan kami percaya Tuhan selalu perhatikan dan Tuhan selalu mendengar segala doa-doa kita. Puji Tuhan. Nah, itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya waktu Dia masih ada di dalam dunia, dan diteruskan oleh Paulus, dan dia beri banyak nasihat kepada Timotius yang masih muda supaya menjadi teladan bagi banyak orang. Dan ini juga ditujukan buat kita semua. Terima kasih kepada Tuhan. Mari sebelum kami akhiri, kita akan berdoa dulu apa yang kita terima pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami setelah kami diberi nasihat begitu panjang lebar. Ya, nasihat ini juga kami mau pegang, kami mau ya jalankan dengan baik supaya kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan bagi saudara-saudara kami, juga buat orang-orang dunia. Ya, ini amat penting buat kita lakukan. Terima kasih. Ya, mari sebelum kami tinggalkan tempat ini, sudah ya, di rumah masing-masing juga kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas dan tadahkan ke atas. Kiranya berkat dari Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga dan kasih Kristus mengalir memenuhi lubuk hati kami masing-masing, serta persekutuan dengan Tuhan Roh El Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami masuk dalam kehidupan yang kekal. Di mana Tuhan Yesus Kristus ada, di sanalah kami berada untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, yang mengasihi mengatakan, semua bilang amin. Puji Tuhan. Saya Inge Juliana akan memberikan beberapa pengumuman. Bagi jemaat GBT Kasih Kristus yang memerlukan dukungan doa, silakan menghubungi Bapak Ibu Gembala Pendeta Stefanus Heriadi dan Pendeta Luki Heriadi. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, bidang sosial dan perlengkapan, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang sudah diberitahu. Saat ini kegiatan beribadah masih dilakukan secara online. Mari kita doakan untuk persiapan memulai ibadah kembali di gereja. Mari kita doakan untuk pemulihan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Dan juga kita doakan untuk kota Bandung di mana kita tinggal. Kita juga doakan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh negara Indonesia, khususnya di kota Bandung. Setiap jemaat GBT Kasih Kristus, mari kita menjaga kesehatan kita dengan makan makanan bergizi, tidur yang cukup, rajin berolahraga, makan vitamin. Jika kita hendak bepergian, biarlah kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kita harus menggunakan masker,
sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak kita dengan orang lain. Demikianlah pengumuman yang telah saya sampaikan. Marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati.